Indonesia resmi menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRIC Plus, blok kerjasama ekonomi yang diperkuat China dan Rusia. Apa sebenarnya alasan utama di balik keputusan Indonesia mendaftar menjadi anggota BRICS? Rencana bergabungnya Indonesia ke BRICS dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat dalam keterangannya Sabtu 26 Oktober di Jakarta. Roy menyebut keinginan Indonesia untuk terlibat dalam BRICS disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis 24 Oktober. Langkah yang mengawali proses penerimaan Indonesia ke dalam BRICS itu menjadi kebijakan pertama Menteri Luar Negeri RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, mengenai keputusan negara-negara anggota BRICS terhadap aplikasi Indonesia tersebut tentunya akan diserahkan kepada mekanisme yang berlaku di dalam BRICS itu sendiri. Selain menyampaikan intensi keinginan Indonesia tersebut dalam statement nasional Indonesia, keinginan tersebut juga sudah dituangkan dalam sebuah surat resmi dari Menteri Luar Negeri Indonesia atas nama pemerintah Indonesia dan diserah terimakan langsung kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Lantas apa sebenarnya alasan utama Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan BRICS? Dalam wawancara dengan stasiun televisi SCTV pada Senin 28 Oktober, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan memperluas kemitraan secara global dan membuat Indonesia tak hanya tergabung dalam blok tertentu. Prabowo mengatakan bahwa negara-negara tetangga dengan perekonomian besar ada di dalam BRICS. Oleh sebab itu, Indonesia perlu hadir dalam organisasi tersebut. Menurutnya langkah itu membuat Indonesia berada di semua tempat dan tidak condong pada blok tertentu. Sementara itu dalam keterangan tertulis, Menlu Sugiono menekankan bahwa keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan manifestasi politik luar negeri RI yang bebas aktif. Sampaikan pula harapan Indonesia agar BRICS bisa memperkuat kemitraan negara-negara selatan. Menurut Sugiono, prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain penciptaan ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia. Apa sebenarnya BRICS itu, sehingga membuat Indonesia tertarik untuk bergabung? BRICS semula beranggotakan 5 negara, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kini jumlah anggota BRICS secara formal 9 negara. 4 negara tambahan ialah Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. 1 negara lagi yakni Arab Saudi, belum secara formal bergabung tapi sudah aktif dalam BRICS. Tak sedikit kalangan yang melihat BRICS sebagai bagian upaya China dan Rusia untuk membangun blok kerjasama ekonomi guna menandingi kubu Barat. Namun bagi sebagian besar anggota BRICS, keikutsertaan dalam blok ini bukan soal menandingi Barat. Bagi mereka, BRICS merupakan sarana tepat guna memperluas kerjasama multilateral dan meningkatkan kemitraan ekonomi serta perdagangan. BRICS dipandang penuh potensi karena pasar di antara anggotanya menggiurkan. 10 negara yang aktif mewakili 35,6% produk domestik bruto global. Sebagai perbandingan, 7 negara maju dalam G7 mewakili 30,3% PDB. Dalam hal jumlah penduduk, BRICS mewakili 45% populasi dunia, sementara G7 merepresentasikan kurang dari 10%. Apabila Indonesia bergabung ke BRICS, keterbukaan kerjasama dengan pihak manapun dapat terbuka lebar. Hal ini penting demi meningkatkan kinerja ekonomi yang ditargetkan tumbuh 8%, yang tentunya memerlukan kemitraan dengan banyak negara. Kalau menurut sahabat Kompas, apakah perlu Indonesia bergabung dengan BRICS?